Pak, kalau boleh tahu kementerian lembaga yang udah ngembaliin anggaran yang belum terserap per hari ini berapa, Pak? Ini rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan. Yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi. Cuma untuk menunjukkan ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari KW 11 untuk masuk ke Kementerian Lembaga kan. Saya nggak monitor penyerapan mereka seperti apa, bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai dengan programnya, dimakan apa enggak, begitu kira-kira. Uang masuknya banyak ya, Pak? Ya? Uang masuknya banyak. Nominalnya dong, Pak? Yang dikembalikan Nominalnya dikembalikan secara keseluruhan, Pak. Oh, jangan dulu. Ada kita nanya, ntar kita bisa tadi minggu depan lah kita ngomong. Pada kondisi fiskalnya terkendali, berarti dipastikan ya lebih dari 275 atau mendekati 275 Di atas itu. dari 275. Yang jelas kami tidak melanggar undang-undang 3%. Dan kami komunikasi terus dengan DPR. Di atas musluk ya Pak, sorry Pak, 278. Mungkin ini kan masih bergerak nih. Minggu depan deh pastinya deh, terus saya salah ngomong. Karena geser-geser yang tanya nih. Kalau di atas, kalau defisit di atas 2,78 berarti outlook penerimaan pajaknya bakal juga realisasi penerimaan pajaknya di bawah outlook Pak atau gimana Pak? Ya, di bawah outlook kira-kira. Tapi di diajak nih minggu depan saya presentasikan. Pak Purbaya, terkait bea keluar yang emas sama batu bara kan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026. Itu besarannya kira-kira berapa ya Pak untuk yang bea keluarnya itu dipungutnya besarannya berapa? Lalu juga berarti BK-nya yang sebelum dikapalkan ya Pak untuk batu bara. Itu untuk levelnya masih di pembahasan. Kalau nggak salah sih diusulkan tergantung harga batu baranya ya. Ada 5, ada 8, ada 11 tergantung level harga batu baranya. Di bawah harga tentu 5, di atas harga tentu 8, di atas 11. Tapi ini masih didiskusikan di level teknis ya. Dan tracknya sedang akan dibuat. Jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya, karena sebagian juga masih ada yang protes kan. Kita mungkin akan ataskan ke depan. Berarti bisa mundur dari tanggal 1 dong Pak, karena ada tanggal besok. Bisa berlaku surut juga. Itu logika pengenaan bea keluar itu mengompensasi restitusi dari pajak batu bara yang tinggi atau tinggi? Dari apa? Pajak Restitusi pajak. Antara itu, nanti kalau saya lihat netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPH, bayar itu, royalti segala macam. Tapi ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang udah pada kaya itu. Menurut Anda wajar nggak? Undang-undang 3, gue ini undang 33 aja. Undang-undang 45 pasal 33, gue lupa ayatnya. Kira-kira itu tetap bumi dan tanahnya untuk makmuran sebagai punya kemakmuran rakyat kan. Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya, bisa batu-bara selesai. Saya masih nol dari sisi fiskal, tapi kan nggak gitu kebijakannya. Kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga. Kan pajaknya bukan saya pakai makan-makan, tapi nanti makan-makan ya. Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Itu kira-kira. Jadi kita cari balance yang pas buat semua pelaku bisnis maupun untuk negaranya. Tujuan kami bukan mematikan industri batubara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara mereka pun diuntungkan juga. Tapi kondisinya kan ketika momentumnya itu Pak diberlakukan ketika harga batu bara lagi turun ya Pak. Nah itu sudah berdiskusi dengan pengusaha batu bara.
Karena masih diskusi. Dia udah untung banyak. Dia dapat memberikan net pajak negatif. Dia cuma balikan ke normal aja. Itu gara-gara undang-undang cipta kerja kan. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi sehingga dan pelaksanaan restitusinya berlebihan, itu aja. Pak Purbaya, terkait uang sitaan 36,6 triliun kemarin, Pak, itu digunakan untuk menambal defisit APBN atau seperti kata Pak Prabowo untuk membangun hunian tetap di Sumatera sebanyak 100 ribu itu, Pak? Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya, Hunian tetap. tetap. Iya, hunian tetap di Sumatera. Yang Oh, kemarin udah ada Pak kan? Prabowo bilang. Itu udah kita uangnya sudah ada, itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita defisitnya. Pak, mengenai soal pungutan pajak marketplace berarti belum bakal berjalan di 2026 ya? Pajak marketplace, Pak. Pajak marketplace yang 0,5. Nanti kita lihat nanti kita lihat kondisi perekonomian ya. Kalau membaik, ya seperti saya bilang tadi kan kalau membaik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan kita tarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik. Ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti itu orang juga ditarik pajak nggak terasa amat karena mereka income-nya juga kencang. Pak, soal realisasi yang dengan KL Pak, apakah bisa dijabarkan Pak? Ya, Pak Menteri KL dengan realisasi anggaran tapi di 2000. Itu nanti minggu depan detailnya itu. Bener kan Pak, ada isu kalau Kementerian Pertahanan tuh anggarannya itu udah jauh di atas dari yang dianggarkan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Iya, tahun ini. Isu, Pak. Oh. Sama mau nanya juga Pak soal Kita nggak akan buka per departemen kali ditanya. Tidak berkait. Nah, harusnya gitu. Karena ada beberapa tempat yang sensitif. Jadi dalam pengertian sensitif aja. Susah banget nanti kalau saya berbakat nanti ketahuan jadi ya. Ya, saya akan lihat seperti apa. soal target itu kan tadi disebutkan pajak di bawah APBN. Ya. Dampaknya ke realisasi defisit itu sebenarnya Pak, apakah benar udah 3%? Terus dengan realisasi penerimaan di bawah target yang tahun ini gimana ke target 2026, apakah makin menantang? Jadi gini, 2025 ditanya tahun depan, minggu depan ya saya jelaskan. Saya jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini, tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang dia hanya poya-poya kita pelototin, dia ngambilin uang banyak. Jadi itu mungkin sebelumnya mau dihabisin gimana mereka, tapi kita lihatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita nggak main-main, jadi baginya cukup banyak. Defisit di atas 2,78 itu apa bulan udah Nanti kita lihat minggu depan, ini sampai nanti malam bergerak terus nih angkanya nih. Nanti kalau saya sebut salah, Purbaya salah katanya. Oh, boleh kontrol Pak, jadi pasti di atas 278 atau sebenarnya? Nggak tahu mas, kita lihat. Kita lihat. Nanti tanggal 7 aja kerja. Minggu depan akan kita Ya. lihat. Pak, soal Nanti kalau di atas nanti yang di Bapers Pak Wamen.